Dalam muqaddimah kitab Kifayatul Akhyar, Syekh Al-Imam Taqiyuddin, beliau menjelaskan bahwa setiap jiwa yang bersih yang mengharap al-maratib al-aliyatah, kedudukan yang tinggi di sisi Tuhannya, maka lam tazal tada'abu fi tahsilil ulumi. Dia berupaya terus-menerus senantiasa mengupayakan bagaimana dia mendapatkan ilmu yang mulia, ilmu syariah. Wa min jumlatiha ma'rifatul furu'il fiqhiyati, termasuk jalan untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mempelajari cabang-cabang ilmu, yaitu ilmu fikih. Kenapa penting ilmu fikih itu? Syekh Al-Imam Taqiyuddin berkata, li'anna biha tandafi'ul wasawisus syaitaniyah. Karena orang yang mau beribadah dengan ilmu fikih, dia memahami syarat rukunnya, syarat sahnya yang membatalkannya, maka akan menjauhkan was-was yang dimunculkan atau dibisikkan oleh syaitan. Maka tasihul muamalatu wal ibadatul mardiyatu, maka yakin orang yang berilmu fikih, dia tahu tata cara beribadah yang benar, maka tentu ibadahnya akan sempurna dan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, wa nahika bil fikhi syarfan, dan cukuplah untuk mempelajari ilmu fikih adalah dasar dari sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau berkata, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Siapa yang Allah menghendaki baginya suatu kebaikan, maka Allah memberikan kepadanya pemahaman di dalam agama. Dalam riwayat yang lain, anna Rasulullah SAW qala, ma'ubidallahu subhanahu bisyai'in afdala min fiqhin fid din. Ma'ubidallahu, tiadalah Allah disembah dengan sesuatu yang lebih afdal min fiqhin fid din, daripada beribadah dengan mempelajari, berupaya menyempurnakan ibadahnya dengan memperbaiki pemahaman agamanya. Dalam ayat Al-Quran, Yahya bin Abi Qusair, beliau menjelaskan bagaimana kaitan pentingnya menuntut ilmu, terutama ilmu yang memperbaiki tata cara beribadah kepada Allah. Beliau berkata dalam Al-Quran, Allah menjelaskan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wasbir, sabarkanlah dirimu. Wasbir nafsaka ma'al ladzina, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, yang mereka selalu berdoa kepada Allah di pagi dan petang. Apa tujuannya? Semata-mata yuriduna wajhah, hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah. Yang dimaksud di sini, sabarkan dirimu bersama orang yang berdoa di pagi dan petang. Beliau mengatakan qala majalisu zikr, yaitu majelis-majelis zikir. Apa itu zikir? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir. Siapa itu ahli zikir? Ahli Al-Quran, orang yang memahami Al-Quran, hadis, dan riwayat-riwayat para sahabat. Ditekankan lagi, beliau mengatakan Rasulullah menganjurkan, iza marartum bi riyadil jannati farta'u, jikalau kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah kalian makan sebentar. Qalu ya Rasulullah wa ma riyadul jannati. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, yang Anda maksud itu taman-taman surga itu apa? Qala hilakuz zikri,
Rasulullah mengatakan perkumpulan tempat berzikir, perkumpulan majelis ta'lim, majelis ilmu, di mana dibahas tentang pemahaman-pemahaman yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud taman-taman surga. Kemudian dalam riwayat banyak dikutip perkataan para ulama. Imam Taqiyuddin dalam mukaddimah ini beliau berkata, qala Sufyan ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah beliau berkata, lam yu'ta ahadun ba'da nubuwati afdala minal ilmi wal fikhi fid din. Tidaklah seseorang diberikan sesuatu yang lebih mulia daripada diberi ilmu dan diberi pemahaman di dalam agama. Ada orang diberikan harta yang banyak, ada orang diberikan pangkat yang tinggi, ada orang yang diberikan pergaulan yang luas. Tetapi ada orang yang diberikan ilmu, pemahaman agama, maka itu yang lebih baik daripada harta, jabatan, bahkan dari apapun. Kemudian sahabat Abu Hurairah wa Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau berkata, babum minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi rak'atin tatawwu'an. Imam Abu Hurairah dan Abu Dzar beliau berkata, satu bab yang kami mempelajarinya, kami mengkaji, berupaya memahaminya, lebih kami cintai daripada kami sibuk beribadah 1000 rakaat, tapi ibadah sunnah. Demikian pula sahabat yang lain beliau mengatakan di sini, qala Umar radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, la mautu alfi abidin qa'imin bil laili sha'imin nahari ahwanu min mautil alimil basiri bi jalalillahi ta'ala wa haramihi. La mautu alfi abidin, sungguh kematian 1000 ahli ibadah, qa'imil laili, ahli ibadah ini dia sholat sepanjang malam, dia berpuasa setiap hari, lebih ringan matinya 1000 ahli ibadah daripada kematian seorang alim yang bisa membahas, bisa menjelaskan kepada umat tentang hal yang halal dan yang haram yang menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengambil kesimpulan, fa idza kana al-fiqhu bi hadhihi al-martabati syarifati, jikalau demikian kedudukan pentingnya ilmu fikih yang mulia ini, maka kana al-ihtimamu bihi fid darajatil ula, maka sebagai cita-cita utama, harapan yang tertinggi, dia harus diletakkan pada derajat yang paling utama. Artinya sarful awqatin nafisati bal kullul amri fihi aula. Kita gunakan waktu, peluang kita untuk mengkaji mendalami ilmu fikih ini, kita gunakan sepanjang waktu, bahkan sepanjang umur, aula, lebih utama. Maka banyak ulama itu sepanjang hidupnya dia berkecimpung di dunia ilmu fikih. Kenapa? Li'anna sabilahu sabilul jannati. Jalan mempelajari ilmu fikih itu sama halnya kita mempelajari jalan menuju surganya Allah. Wal amalu bihi hirzum minan nari wa junnatun. Mempraktekkannya, mengamalkannya adalah benteng sebagai penghalang daripada sentuhan api neraka. Kemudian maka dari itu, karena mulianya ilmu ini, beliau Imam Taqiyuddin beliau berpesan, wa hadza liman talabahu littafaqquhi fid dini ala sabilin najati. Hal demikian ini bagi orang yang betul-betul mempelajari ilmu fikih untuk keselamatannya dunia dan akhirat. La likasdit taraffu'i 'alal aqrani wal mali wal jahi. Bukan menuntut ilmu fikih supaya dia dapat nama yang tenar, dia punya teman yang banyak, atau bahkan dia mendapatkan harta.
dengan tujuan bisa dapat uang yang banyak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berpesan, man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullahi ta'ala. Siapa yang menuntut ilmu, yang ilmu ini seharusnya dituntut karena semata-mata mengharap karena Allah. Tapi dia la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Ya. Tapi dia mempelajari ilmu itu tujuannya karena ada kepentingan dunia. Maka kata Nabi, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati. Siapa yang menuntut ilmu bukan karena Allah, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Hadis yang lain, Rasulullah SAW memperingatkan bahwa menuntut ilmu itu bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk saling berdebat atau bahkan menjatuhkan sesama penuntut ilmu, apalagi merendahkan bahkan menyalah-nyalahkan para alim ulama. Man talabal ilma liyumariya bihis sufaha. Siapa yang menuntut ilmu karena ingin membodohi orang-orang bodoh, au yukasira bihil ulama, atau dia menuntut ilmu karena ingin berdebat, ya, ingin berdebat dengan para ulama, au yasrifa wujuhan nasi, atau dia berniat menuntut ilmu supaya orang berpaling kepadanya, menjadikan dirinya sebagai kiblat. Ya, falyatabawwa maq'adahu minan nari, maka hendaknya dia mempersiapkan tempatnya di dalam neraka. Artinya apa? Peringatan keras dari Rasulullah SAW agar kita terus menata niat kita, jangan sampai tujuannya untuk membodohi orang yang bodoh, yang tidak paham agama. Jangan sampai tujuannya menuntut ilmu untuk berdebat atau menyalahkan atau bahkan menyesatkan orang lain, ya, atau supaya dia tujuannya dapat perhatian orang banyak. Wallahu subhanahu wa ta'ala.